Anda kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan dialog saya ini ke Gus Ma'ruf. Gus Ma'ruf, Senin kemarin ribuan santri dan kiai ini sudah memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Artinya apakah ini tidak menyalahi dari PBNU sendiri? Kalau soal menyalahi atau tidak, Gus Pak Soko, Mamat, baik. Tadi suara sedikit terputus, silakan. Oke ya. Gimana Mbak? Silakan dilanjutkan, Gus. Tadi suaranya agak terputus. Iya, ini udah ada suaranya ya. Mohon maaf ini sinyalnya agak jelek. Iya, ini kan pada Senin malam ribuan santri dan kiai sudah memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Apakah ini tidak menyalahi dari PBNU sendiri? Iya, kalau untuk menyalahi ke PBNU itu kami rasa tidak nih, karena kami basis yang kami ajak ini yang bergabung di antara semuanya ada Kiai, Gus dan para ibunya itu memang Nahdliyin, Mbak. Semuanya adalah warga NU. Ini yang sekjennya adalah beliau Gus Ipul nih, idola saya ini Gus Ipul nih. Muridnya jenengan saya ini. Gus, nggih. Ya. Gus Ma'ruf, tapi kenapa kemarin adanya acara tersebut ini kemudian dukungannya diberikan kepada Pak Prabowo? Iya, jadi gini Mbak, kalau untuk dukungan ini, kami ini tadi Senin malam itu mengadakan acara namanya Jawa Timur Bermunajat untuk Bapak Prabowo Subianto yang tergabung di relawan seperti terbentuk menjadi relawan Prabu Nusantara dan kepanjangannya Prabowo bersama ulama dan santri merawat Indonesia Raya. Jadi kami bersepakat, di situ ada para kiai, para gus, para ibu nyai, para nawaning, bersepakat untuk berjuang bersama Bapak Prabowo Subianto untuk merawat Indonesia Raya. Salah satu ikhtiarnya ya ini. Di malam ini kita mulai dari istighosah, bermunajat kepada mendoakan kepada Pak Prabowo Subianto agar menjadi Pak Presiden 2024. Ya, Gus Ma'ruf, ini berapa besar dukungannya terhadap Prabowo Subianto dan ada berapa banyak kiai yang menyatakan mendukung bermunajat bersama dengan Prabowo Subianto? Iya, kalau yang sudah tergabung di dalam gerakan ini Mbak, di dalam Prabu Nusantara ini mungkin kurang lebih sudah ada hampir 500 kiai, 500 pondok pesantren di Jawa Timur. Itu sampai ya mulai kiai, guru ngaji, dan lain-lain, nawaning juga. Tadi malam yang hadir itu sekitar 70 kiai yang rawuh yang ikut ada di istighosah itu, disusul karena acara sampai malam loh itu nyusul semua. Akhirnya kita sepakat untuk mendeklarasikan dukungan kepada Pak Prabowo Subianto. Itu se-Jawa Timur Mbak, sudah berjalan alhamdulillah. Ya, Gus Ipul, kalau tadi kan dinyatakan NU tidak ikut dalam pencalonan begitu, tapi bagaimana ketika kiai-kiai ini sudah memberikan dukungannya kepada salah satu dari bakal calon presiden yang akan maju dalam pemilu 2024? Ya, jelas itu tidak ada masalah ya. Yang dimaksud di sini NU tidak berpolitik itu adalah NU secara kelembagaan. Sementara sebagai pribadi-pribadi tentu boleh berpolitik. Nah, setiap ulama, setiap kiai tentu punya pandangan masing-masing, keyakinan masing-masing terhadap figur-figur calon presiden atau calon wakil presiden. Dan itu tentu tidak melanggar apapun gitu. Yang tidak boleh itu adalah misalnya ini PBNU memberikan dukungan secara resmi atau PWNU atau cabang NU memberikan dukungan secara resmi. Tetapi para ulama, para kiai itu ya tentu dengan cara masing-masing mengikuti saling bertukar pikiran dan pada saatnya
akan menentukan pilihan. Nah, keyakinan saya sampai sekarang tentu yang pertama-tama ada yang sudah menentukan sikap, ada yang sudah memberikan dukungan. Tapi mayoritas itu tentu masih menunggu. Mayoritas ini keyakinan saya masih menunggu dan terus mengikuti dan mencermati setiap perkembangan yang ada. Nah, jadi sekali lagi ini jangan disalahpahami, harus dimengerti dengan baik bahwa yang berulang-ulang disampaikan oleh Ketua Umum itu adalah atas nama kelembagaan. Ya, Gus Ipul, artinya sah-sah saja begitu ya, siapapun memilih tidak harus ada salah satu pasangan yang harus ditentukan begitu, karena kan memang harus netral, tapi secara individu boleh-boleh saja. Artinya seperti ini arahnya suara dari NU sendiri terpecah belah begitu? Gini, di NU itu pertama-tama udah biasa terjadi perbedaan pilihan. Ya, itu sudah biasa. Tapi biasanya itu kemudian yang diikuti mayoritas itu adalah yang menjadi keputusan para ulama-ulama panutan gitu, yang sering disebut dengan as-sawadul a'dham. Jadi memang misalnya beginilah, di NU itu traweh kita itu 23. Tapi juga ada kiai yang trawehnya 36. Nah, ada juga yang mungkin 8 dan seterusnya dan seterusnya. Tapi secara umum warga NU itu tarawehnya adalah 23. Nah, jadi memang boleh, tentu saya ingin kasih contoh ya, misalnya di tahun lalu itu waktu Pilpres, mayoritas kiai-kiai itu memberikan dukungan kepada Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Tapi apa tidak ada yang mendukung calon lain? Ya ada juga gitu. Nah, jadi selalu ada perbedaan pandangan itu, tapi pada akhirnya nanti yang diikuti oleh mayoritas warga NU itu adalah yang menjadi keputusan bersama para ulama-ulama panutan itu. Nah, meskipun Rois Am, Ketua Umum ya PBNU ini menjaga situasi dan kondisi, mengerti pada batas-batas mana harus mengikuti proses-proses ini, tetapi beliau berdua juga banyak dihubungi, banyak didatangi oleh kiai-kiai lain untuk meminta pertimbangan, mendengarkan nasihat, saran, maupun juga bertukar pikiran. Jadi ini terus berproses. Ya, jadi kalau sekarang sudah ada yang mendukung A, mendukung B, itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Tetapi pada akhirnya nanti yang diikuti oleh mayoritas itu adalah yang diputuskan oleh para ulama-ulama mayoritas itu. Oke, Pak Suko Widodo, kira-kira bagaimana arah dukungan para kiai ini khususnya di Jawa Timur untuk calon yang mana kira-kira? Ya, pertama kehadiran capres ke pondok pesantren saya kira strategi yang cukup jitu ya, karena diketahui bahwa kekuatan ulama pondok pesantren itu impact-nya terhadap lingkungan cukup besar. Dia menjadi sumber opini, sumber informasi, dan bahkan menjadi sumber pengambilan keputusan. Nah, seberapa besar? Kalau kita lihat misalnya tahun 2019 waktu pilihan itu posisi dimenangkan Pak Jokowi 65%. Nah, apakah ya ada seperti sebagaimana yang disebutkan Gus Ipul itu berproses. Saya mengatakan bahwa pilihan ini masih dinamis. Nah, belum nanti pasangannya. Itu kan selalu juga akan berpengaruh juga. Artinya NU dengan bijak sudah memberikan kesempatan, tidak ada memastikan kemana-kemana. Tapi sebagai catatan misalnya di dalam tahun ini itu sudah ada 2-3 kali mulai Pak Anies, mulai Pak Ganjar sampai Pak Prabowo. Jadi siapa yang bisa berkolaborasi dengan kiai ulama dan meyakinkan, saya kira arahnya pasti akan memberikan dukungan ke sana. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ulama kiai pondok itu memang di Jawa Timur punya pengaruh besar dalam perilaku politik. Pak Suko Widodo, apakah ada faktor-faktor tertentu sehingga para kiai ini memilih salah satu pasangan capres, seperti yang kita ketahui dari Caimin sendiri merupakan salah satu pendiri, turunan dari pendiri NU gitu ya. Jadi ini ada faktor-faktor tertentu kah? Ya, kalau itu Gus Ipul yang perso ya, tetapi begini,
pemilih kita itu kan sudah anak pinak milenialnya cukup besar ya. Artinya pondok sebagai sumber informasi itu yang kemudian akan menjadi akan menjadi rujukan bagi orang. Kan tidak sama kan, satu pondok satu dengan lainnya, satu ulama satu dengan yang lainnya itu loh. Itu kan kearifan NU memberi kesempatan. Nah, tetapi siapa yang saya kira punya relasi yang bagus, itu yang saya kira berpotensi untuk membangun chemistry dengan warga Nahdliyin di Jawa Timur itu. Tapi sekali lagi kuncinya memang pondok pesantren, ulama, kiai itu saya kira menjadi kunci untuk memenangkan konsentrasi ini. Ya. Dukungan Kiai dan juga Jawa Timur ini nampaknya menjadi satu kantong yang cukup diseriusi ya oleh para calon yang nanti akan berlaga di pemilu 2024. Memang seberapa besar sih presentase dukungan yang bisa diberikan? Usai jeda kami akan hadirkan dialog lebih lengkapnya untuk Anda pemirsa.